Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Armalasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas mingguan. Sebelumnya aku mau unboxing dulu. Temenin aku untuk unboxing rice cooker impian aku. Jadi setelah 4 bulan ya teman-teman, aku nabung di sinking fund untuk dapetin rice cooker baru. Akhirnya terkabul juga si rice cooker aku. Nah ini waktunya aku untuk unboxing ya teman-teman. Nah ini sengaja aku pilih merek Miko ini dan juga warna ini karena aku suka warnanya clean, bersih, terus juga estetik. Terus yang paling penting adalah aku bisa masak dengan mode low karbo ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen masak yang lebih sehat aja, karena kalau aku masak pakai dangdang itu agak susah ya, maksudnya ribet buat nyuci peralatannya dan lain-lain. Jadi sekalian juga karena rice cooker aku udah mulai jelek, jadi aku sekalian beli aja yang untuk bisa masak nasi kayak di dandang gitu atau dikukus kayak gini. Jadi aku pilih merek ini dan dia itu wattnya lebih rendah ya teman-teman. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli dia. Oke lanjut, ini aku udah di pasar aja pagi-pagi sekali sengaja karena aku mau ngecek harga cabai teman-teman sama bawang. Kebetulan di rumah itu untuk cabai aku udah habis ya untuk cabai rawitnya. Jadi di rumah tinggal sisa cabai keriting yang kemarin aku beli pas lagi murah. Terus aku masukin ke freezer, itu masih segar, masih bagus banget. Terus untuk bawang merahnya juga aku lagi tinggal sedikit, jadi aku harus ke pasar sekalian buat ngecek harga gitu ya. Nah ini tadi aku udah ngecek di bapak langganan aku, tapi dia lagi rame banget, jadi aku lewatin dulu. Tadi aku udah sempat nanya harganya. Untuk bawang merah itu di harga 48.000, sedangkan untuk cabai rawitnya itu di harga 55.000 1 kilo teman-teman. Nah jadi ini karena tadi rame, aku akhirnya memutuskan untuk masuk pasar dulu untuk belanja sayur-sayurannya aja dulu gitu ya teman-teman. Dan seperti inilah kondisi pasar teman-teman kalau pagi di sini. Ini tuh aku di pasar Cisalak ya teman-teman. Nah itu tuh rame banget. Ramenya itu karena campur sama motor lewat ya. Aku nggak tahu ini sebenarnya tuh emang harusnya untuk jalan atau emang untuk pasar gitu. Karena dari dulu emang kayak gini gitu ya, dari pertama kali aku kesini. By the way aku tuh di sini rantauan, jadi bukan orang asli sini. Jadi untuk beberapa hal aku itu kayak belum paham atau nggak tahu lah pokoknya. Ya sudah, apa yang ada aja semenjak aku datang aja setahu aku kayak gitu ya. Oke, pertama-tama ini aku mau menuju ke sayur-sayuran dulu, sayur-sayuran kayak ijo-ijo gitu yang daun-daun, karena aku mau cari bayam sama kangkung dulu. Nah biasanya aku belinya di bapak ini, itu dia jualnya 5.000 2 ikat ya teman-teman. Tapi bisa juga kalau misalnya satu ikatnya 2.500 aja ngitungnya gitu. Oke, di sini aku mau ambil kangkung ini 2 ikat aja, sama bayam 1 ikat aja karena aku masih belum bisa untuk menyimpan yang daun-daun ini tuh lebih lama banget gitu. Dan kulkas aku itu dingin banget, jadi kadang suka beku gitu teman-teman, padahal kayak isinya tuh udah banyak, udah penuh gitu, tapi udah masih dingin banget kayak gitu. Kadang juga aku udah turunin suhunya, jadi ya sudah gitu ya, aku jadi nggak bisa nyetok banyak-banyak banget buat daun-daunan. Terus aku ini sempat nanya juga untuk sawi hijau, yang sawi pahit ya, itu seikat harganya 5.000. Terus aku nggak jadi beli karena kebanyakan, nggak bisa beli yang cuma sedikit doang itu ya. Lanjut aku mau ke bapak tukang cabe yang biasa juga aku suka beli kalau misalnya di bapak depan kosong atau nggak jualan.
Oke, di sini tadi aku udah nanya harga bawang merahnya itu mahal banget. Di harga 55.000, sedangkan untuk cabai rawitnya itu di harga 60.000, bawang putihnya di harga 48.000 ya teman-teman. Dan akhirnya aku gak jadi beli, aku cuman beli cabai rawit hijau ini 10.000 aja. Karena aku ngelihat ini bagus banget cabai hijaunya ya teman-teman, sangat-sangat menggoda, dan aku tuh paling seneng bikin sambal pakai cabai hijau kayak gini. Jadi di rumah harus ada walaupun kayak sedikit doang. Kalau nggak ada kadang juga aku beli di warung kayak yang cuma 5.000 gitu, tapi kan kalau di warung 5.000 itu dapatnya sedikit banget. Jadi mumpung di sini aku beli. Terus lanjut aku ke sebelahnya, ini ada tukang sayur biasa aku beli. Cuman aku ngeliat si pakcoy ini kok nggak seger kayaknya ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke abang sayur yang satu lagi yang biasa aku beli, karena di sini sayurannya kayak lagi kurang bagus aja gitu, mungkin karena kotor atau gimana, tapi aku ngelihatnya kayak nggak bagus aja gitu teman-teman. Nah lanjut ke tukang sayur yang biasa aku beli lagi. Ini dia tuh jualnya per bungkusnya 5.000, tapi kalau misalnya beli 3 itu jadi 10.000 gitu. Nah ini aku beli timun di sini karena nggak ada pakcoy, jadi aku beli timun 2 bungkus. Terus kemudian aku juga beli terong, terus sama beli apa ini namanya putren ya teman-teman. Terus aku ngeliat ada ini apa tuh namanya lenca. Nah ini aku ambil satu lencanya kayak gini sewadah. Ini lumayan banyak ya, isinya lumayan pegal juga buat buka-bukainnya. Nah di tepung sayur ini aku habis di 20.000 untuk 6 bungkus ya teman-teman. Lanjut lagi, aku mau cari tahu tempe ya teman-teman di sini. Nah ini untuk tahunya aku sempat bingung mau yang putih atau yang kuning gitu ya. Dan akhirnya aku tetap memutuskan untuk beli yang putih ini. Ini satu bungkusnya di harga 5.000 ya teman-teman, isinya 5 dan yang lumayan besar-besar gitu. Terus aku juga minta apa namanya oncom dua papan aja. Terus kemudian aku juga beli tahu ini 5.000, jadi di sini aku habis 13.000 untuk tahu sama oncomnya ya teman-teman. Lanjut dari sini aku pindah ke sampingnya, ini ada tukang tempe. Aku mau beli tempe satu papan yang besar aja sekalian nanti buat stok ya. Nah ini di harga 10.000 aja. Nah ini lebih murah ya teman-teman daripada di Padi. Kalau di Padi itu selonjor ini di harga 12.000, beda 2.000, lumayan banget. Lanjut habis dari sini aku mau cari labu yang muda yang bisa buat lalap gitu. Terus tapi juga bisa buat tumis. Nah di sini ada satu bungkus itu di harga 5.000. Aku pilih sengaja yang kecil-kecil kayak gini supaya bisa nanti untuk lalap. Kalau misalnya pengen buat di sayur bening juga bisa. Jadi aku sengaja belinya agak banyak kan. Terus kalau misalnya kesini aku tuh paling kurang banget rasanya kalau misalnya nggak beli ikan. Jadi ini aku mampir buat beli ikanan biasa. Aku bakalan beli ikan salem. Di sini aku beli 2 bungkus sama udangnya 2 bungkus di harga 40.000 ya totalnya. Jadi per bungkusnya itu 10.000. Terus aku salvok sama bapak ini tadi, dia jualan kayak pencuci panci gitu, pantat panci yang biar bisa glowing lagi. Lanjut aku beli ayam. Ini aku belinya nggak di pasar, aku beli di tukang ayam langganan aku beli filet. Ini aku beli setengah kilo untuk yang dada setengah, yang paha setengah. Terus untuk yang paha aku minta tolong dipotongin kecil-kecil sekalian karena nanti bakalan aku halusin biar lebih gampang aja, biar nggak motong-motong lagi. Terus juga aku minta ceker. Ini aku beli 10.000 aja. Terus aku minta tolong dipotong 2 juga. Nah untuk di sini tadi aku habis di 55.000
ribu atau 56.000 ya, aku lupa, nanti aku bakalan tulis ya untuk rinciannya. Oke, next langsung aku ke tukang telur langganan aku. Di sini aku senangnya beli di sini itu karena dia telurnya omega ya teman-teman, tapi harganya tuh sama di 26.000 per kilonya. Jadi aku tapi kali ini nggak beli sekilo, aku beli 15 butir buat ngepasin aja sih untuk tempatnya, karena aku punya tempat untuk naruh telur itu bolong-bolongnya dudukannya cuma 15. Terus aku mampir ke Alfamart untuk beli obat buat anak aku lagi batuk pilek. Langsung abis ini aku pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah langsung aku mau unboxing untuk belanjaan aku apa aja. Jadi yang pertama di sini ada ikan sama udang. Ini dua bungkus, udangnya 2 bungkus, untuk ikannya juga 2 bungkus. Dan lanjut, ini ada tahu putihnya yang tadi aku beli 5.000, isi 5 yang besar-besar. Terus sama tahu coklatnya ini kayaknya 10 ya, untuk harga 5.000. Dan dilanjut sama oncom ini ya teman-teman, ini 3.000, 2 buah kayak gini. Nah, lanjut untuk sayuran aku beli paketan ya teman-teman. Satu paket itu isinya 3 bungkus di harga 10.000. Di sini aku beli sawi pahit atau sawi hijau yang biasa untuk mie atau mie ayam kayak gitu ya. Terus aku beli 2 bungkus timun, kemudian ada lenca, ini 1 bungkus aja, daputren juga 1 bungkus, sama aku beli terong ya, ini terong ungu yang kecil gitu panjang. Nah, itu jadinya totalnya 20.000. Kemudian aku juga ada beli sayur labu, ini aku beli yang kecil-kecil ini 5.000 sebungkus ya, isinya lumayan banyak. Lanjut, ini untuk tempenya, 1 papan ini 10.000 tadi ya teman-teman, aku beli 1. Terus ini untuk ayam ada filet dada, ada filet paha sama ceker. Untuk ceker aku beli 10.000, untuk filetnya aku beli setengah kilo. Pokoknya totalnya itu 56.000 deh untuk ini semua yang ayamnya. Lanjut, aku juga beli telur, ini telurnya 23.500, untuk harga 1 kilonya itu di harga 26.000. Terus kemudian untuk daun bayam sama kangkung itu di 7.500, sama cabai rawit ini 10.000. Dan ini dia belanjaan aku tadi ya teman-teman di pasar. Alhamdulillah ini udah cukup untuk nanti selama 1 minggu ke depan. Dan aku minta maaf buat teman-teman kalau misalnya aku sekarang jarang upload, karena emang lagi jarang banget belanja dan stok di kulkas itu lumayan masih banyak. Jadi aku mau ngabisin dulu stok yang ada, baru insyaallah nanti bisa rutin. Oke deh, nanti untuk food prepnya aku bakalan share di video selanjutnya. Tungguin terus video aku. Terima kasih teman-teman semua yang sudah support dan sudah menemani aku sampai sejauh ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.